ส่วนดาวไม่น้อยใหญ่ Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kali ini ada berita yang cukup menarik guys, yang dilaporkan oleh akun @hani Karlina Solihin, ya, atau @tsolihin. Kemudian di situ dikatakan bahwasanya cara kader 65 teror lawan. Malam tadi di rumah Pak Zul di Lampung diintimidasi, dilempari batu oleh orang tak dikenal karena beliau memasang spanduk Amin 2024. Intimidasi bahkan lebih biadab. 5 ekor sapi beliau dibantai juga oleh orang tak dikenal dengan sangat keji. Dan ini merupakan gambar sapi yang nampak luka di bagian tubuhnya, ada di bagian punggung dan juga ada di bagian belakang, nampak sobek kulitnya dan juga nampak ususnya terhambur keluar. Ini digambarkan sapi milik Pak Zul yang memasang spanduk Amin. Entahlah kebenaran dari berita ini, tapi yang jelas akun tersebut yang menuliskan caption seperti itu. Kemudian ini ada rumah Pak Zul di Lampung. Memang di situ terdapat beberapa foto dan spanduk Amin atau pasangan Anies Muhaimin. Kemudian nampak di situ gambarnya Pak Zulkifli dari Partai Nasdem sepertinya, melihat kaosnya. Beberapa komentar dari netizen di akun ini, Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Amin menang. Lalu orang-orang yang tidak beragama dikasih keistimewaan untuk memilih tinggal di negara mana asal jangan di Indonesia. Kemudian ada yang bertanya, Lampungnya di mana Mim? Itu ada alamatnya, tapi di zoom, gak jelas. Di bannernya ada kota Bandar Lampung, jadi daerah Bandar Lampung guys. Nah kemudian ini pun viral, foto sapi yang akhirnya terkena intimidasi juga. Ada yang menyampaikan kepada Kapolri Bapak Listio Sigit, halo Pak Listio Sigit, masih berlaku pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan hewan menjadi cacat dan atau tidak produktif. Dari akun Xiaoyan Yuzi, sebiadab itukah orang-orang bejat maksud menyiksa hewan seperti itu? Tunggulah Allah akan menenggelamkan kalian wahai setan-setan biadab. Ini sudah masuk tindakan kriminal, bukan lagi permasalahan pemilu. Wajib laporkan ke pihak kepolisian. Jika perlu tim hukum pasangan Anies Baswedan dan Caimin harus memberikan pendampingan. Kalian masih mau bilang Orde Baru lebih buruk? Ini the real sampah demokrasi. Kasus kebiadaban ini harus dicari tahu oleh tim hukum Amin. Semakin banyak korban dari pendukung Amin bila didiamkan. Saya dengar di beberapa daerah juga begitu. Ini jadi intimidasi terhadap pendukung Amin. Polisi jangan sarankan lapor ke mereka ya. Semua tahu mereka berpihak dan tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian sekali lagi ada yang lapor kepada Div Humas Polri dan Kapolri, serta Jokowi pun di-tag, serta Bawaslu RI. Apakah ini sudah ada penjelasan dari yang berwajib? Jangan sampai rakyat beranggapan tidak ada hukum yang berlaku selama pemerintahan Pak Jokowi. Lampung kandang PDIP dan Gerindra, konon katanya dananya besar yang digelontorkan di Lampung. Kayaknya program desak Anies di Lampung harus merata. Balam, Lamser, Lamteng, Lambar, dan Lampung cukup luas. Kemudian ada yang mempertanyakan juga, ada CCTV-nya enggak? Mungkinkah Pilpres 2024 bangsa Indonesia akan mengulang tragedi 65? Beginilah kelakuan para pendukung sebelah yang
sudah terlalu membabi buta. Mereka frustasi sudah dibayar tapi tidak bisa menggalang massa untuk mendukungnya. Akhirnya intimidasi pendukung para lawan politiknya. Hewan ternak yang nggak ngerti apa-apa jadi sasaran memalukan. Kebetulan saya dengan Pak Anies ini sama dari Kuningan, Jawa Barat. Perlu diketahui Pak Anies, saya ini dulu dengan modal nekat merantau ke Palembang dengan tujuan ingin menyekolahkan anak kakak yang ditinggalkan kecelakaan. 3 orang, ya alhamdulillah. Saya bergaul dengan sapi ini dari tahun 91 sampai sekarang 2023. Tapi yang saya rasakan mungkin tahun-tahun inilah yang ya 3 tahun belakangan. Saya ini sering ketemu dengan petani-petani peternak yang di Lampung ini, tapi sekarang sudah lama nggak ketemu. Ketemu di sini alhamdulillah dengan Bapak calon presiden kita ini datang ke IPB. Sosok Eka Anugrah, wanita yang sumbang 100 mobil untuk Amin ternyata bukan orang sembarangan. Apakah memang semua pendukung Pak Anies akan disepertikan saya gitu? Sosok Eka Anugrah, wanita yang menjadi pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar belakangan ini menjadi sorotan. Hal itu setelah dirinya mencurahkan kisah hidupnya yang kini diintimidasi, bahkan dilaporkan ke Bawaslu usai mendukung dalam pemenangan Capres nomor urut 1 itu. Lalu seperti apa sosok Eka Anugrah ini? Berikut lengkapnya. Eka Anugrah merupakan anak dari pasangan Haji Anwar Sanusi SMI dan Hajah Eli Nuraini MSI. Ibu dari satu anak ini lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 22 Oktober 1985. Pada tahun 2018 hingga tahun 2021, Eka Anugrah ternyata sempat menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Sumedang. Kemudian, ia menjadi pengurus HIPMI Jawa Barat periode 2020 sampai dengan 2023. Tidak hanya itu, Eka Anugrah juga memiliki latar belakang sebagai bidan. Ia disebut aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia bidang kesehatan. Saat ini Eka Anugrah berusia 38 tahun. Selain menjalankan profesi sebagai bidan, ia juga pengusaha yang aktif. Eka bersama keluarganya tinggal di Alamos, Sukajaya, Sumedang Selatan. Sebelumnya dalam sebuah acara bertajuk Desak Anies, Eka Anugrah mengungkapkan kebingungannya terkait nasibnya setelah memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 1. Dengan penuh kekhawatiran, dia bertanya apakah tindakannya itu akan membawanya ke dalam masalah hukum.